Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi di video sebelumnya gue sudah unboxing Akaso V50X gitu ya. Jadi gue udah ngasih lihat ke kalian pada saat gue unboxing. Gue ngasih lihat juga kira-kira kelengkapan apa aja sih yang kita dapetin kalau kita membeli Akaso V50X. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di kiri atas gue atau kanan atas di layar kalian gitu ya. Nah, di video gue kali ini sebetulnya ini adalah salah satu keresahan gue pada saat gue membeli produk ini, karena yang gue beli ini tidak sesuai dengan apa yang biasa gue lihat di YouTube atau di review-review orang, termasuk di beberapa gambar yang gue cari di Google. Kenapa? Ternyata ada beberapa perbedaan dari produk yang gue beli dengan Akaso V50X yang standar. Nah, di video gue kali ini dan di video gue selanjutnya, gue akan membahas perbedaan-perbedaannya. Kenapa? Karena ternyata yang gue beli ini adalah V50X New Edition. Jadi, ada beberapa fitur yang dihilangkan dan ada beberapa fitur yang ditambahkan juga, termasuk ada perbedaan di bagian boxnya. Jadi kalau misalnya kalian punya keresahan yang sama kayak gua, kalian nggak perlu nyari-nyari lagi, nggak perlu nanya-nanya kayak gua. Jadi pada saat gua ngelihat kok beda, kok ada setting yang nggak ada, kok boxnya beda, gua sampai nanya ke penjual tempat gua beli ini, gua tanya ke Akaso Indonesia, gua tanya ke Akaso Global, sampai gua tanya ke Denka Pratama selaku distributornya. Gua akhirnya mendapatkan jawaban kenapa produk yang gue terima ini berbeda daripada yang gua biasanya lihat di YouTube ataupun review lain ya. Nah, itu yang bakal gue kasih tahu ke kalian, supaya kalau misalnya kalian nerima hal yang sama kayak gue, ketar-ketirnya sama kayak gue, kalian bisa dapetin jawabannya di video ini dan video selanjutnya. Jadi di video gue kali ini, gue akan bahas perbedaan yang pertama dari boxnya dulu. Baru di video kedua, gue bahas dari setting di dalam kameranya, termasuk dari tampilan layarnya itu yang berbeda juga. Walaupun ada beberapa fitur yang sama, tapi ada beberapa perbedaan ya. Oke, so teman-teman, jadi gue bakal bahas dulu dari bagian boxnya kayak gini ya. Ini mungkin gue geser ke sini aja. Untuk dari bagian boxnya, secara keseluruhan sih mirip-mirip aja, sama-sama aja, tapi ada beberapa bagian yang berbeda. Untuk yang pertama, kalian bakalan langsung notice dari tulisan V50X-nya. Kalau misalnya kalian punya yang sebelumnya, yang versi sebelumnya, V50X-nya itu nyambung. Jadi kalau misalnya yang kalian punya mungkin masih yang edisi lama, V50X tanpa spasi. Tapi yang gue terima ini, yang new edition ini, dia ada spasinya. V50 spasi X. Itu paling jelas terlihat ya. Untuk tulisan bagian bawahnya pun berbeda. Kalau yang new edition ini yang gue punya, dia cuma ada tulisan 4K Wi-Fi waterproof action camera. Sedangkan untuk yang versi lama di sini dia ada tambahan informasi, yaitu with EIS 2.0. Di bagian bawahnya untuk yang edisi lama juga ada tulisannya support raw image. Jadi kalau misalnya yang versi lamanya itu dia lebih banyak tulisannya, yang V50X baru ini dia cuma 4K Wi-Fi waterproof action camera. Itu aja. Jadi udah 1, 2. Di bagian bawah pun dia ada perbedaan juga. Untuk yang 4K 30 fps video sama, 20 megapixels foto sama, touchscreen sama. Yang berbeda paling kanannya. Kalau misalnya yang baru dia kayak gini nih, 131 kaki atau 40 meter waterproof case. Di sini ada. Sedangkan untuk versi yang lama tulisannya adalah EIS 2.0. Jadi dari tampilan depannya aja udah ada 3 perbedaan ya. Dari V50X-nya, dari 4K Wi-Fi bla bla blanya, dan juga di bagian bawahnya ini udah ada 3. Lalu untuk di bagian kanan, nah untuk yang bagian kanan ini perbedaannya ada di bagian sini. Kalau misalnya kalian beli yang kayak gua, dia cuma ada tulisan V50 spasi X seperti ini. Sedangkan kalau misalnya untuk edisi yang sebelumnya, dia itu ada gambar ski juga. Jadi kalau di depan kan ini ada orang main ski ya. Nah di bagian sini pun orang main ski. Jadi bedanya itu untuk bagian yang kanan. Yang baru V50X, sedangkan yang lama dia gambar orang main ski. Untuk di bagian kiri, nah di bagian kiri ini sebetulnya bagian sini sama ya. Akaso capture moment with one click, splash proof remote distance 10 meter or 33 feet ya. Jadi kayak gitu. Tapi di bagian bawahnya di sini yang edisi baru cuma ada tulisan 4K action camera. Entah kenapa ya, jujur aja ya, kalau misalnya ini dibilang lebih baru, kenapa dibikin lebih simple? Jadi informasi yang kita dapetin nggak lebih banyak daripada yang sebelumnya, justru malah berkurang. Tapi ya it's okay lah ya. Jawaban ini gue terima dari Denka Pratama dan Akaso Indonesia. Untuk yang Akaso Global dia masih belum jawab
sampai sekarang. Jadi ya udahlah, setidaknya Akaso Indonesia dan DNK Pratama udah konfirmasi masalah ini ya. Jadi kalau misalnya untuk yang ini, di edisi yang lama dia ada beberapa keterangan, misalnya waterproof case-nya, remote control, wifi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang baru cuma 4K action camera. Jadi di sini sebetulnya untuk yang lama tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seinget gua ya. Pokoknya gambarnya ada di sini. Untuk di bagian belakang sebetulnya sama aja. Di bagian belakang sama aja, nggak ada masalah. Untuk bagian bawah dia sama aja. Oke. So, teman-teman, jadi itu aja sih ya untuk perbedaan dari bagian boxnya. Sebetulnya yang lebih banyak nanti bakalan ada di bagian setting kameranya, termasuk display kameranya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama perbandingannya, kalian bingung kira-kira apa sih yang membedakan antara Akaso V50X yang lama dengan yang baru, khususnya di bagian kameranya, kalian jangan lupa subscribe ke channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya. Atau kalau misalnya udah gue bikin dan udah gue upload, kalian bisa menemukan linknya di deskripsi video gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu bahwa ada beberapa perbedaan antara Akaso V50X yang sebelumnya dengan V50X yang new edition, khususnya di bagian boxnya. And now, you know more.